Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dengan kita berspiritual. Beberapa di antaranya akan saya bahas di video kali ini. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo my friend, bertemu lagi dengan saya Maya Vidata di YouTube My Edutainment TV channel. Semoga kalian semakin hari semakin bertambah baik, bahagia, damai, sejahtera, sehat jasmani dan juga rohaninya. Ya, hari ini kita akan berdiskusi, berbicara tentang apa saja sih manfaat dari berspiritual. Dan setelah kalian berspiritual, manfaat apa saja yang sudah kalian dapatkan bisa tulis di kolom komentar, bisa berbagi cerita di YouTube My Edutainment TV channel ini ya. Maya tunggu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini nih berdasarkan dari apa yang Maya rasakan, pengalaman Maya yang sudah Maya jalani berspiritual, menyadari tentang kesadaran spiritual selama kurang lebih hampir 4 tahun ini. Yang pertama adalah merasa lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta. Jadi kayak ada kamera CCTV di sekeliling kita yang mengikuti gerak-gerik saya gitu ya. Buat saya ini adalah poin yang utama setelah saya menyadari tentang kesadaran spiritual. Saya semakin merasa setiap pergerakan langkah saya tuh kayak ada yang mengawasi. Terus kalau saya tahu ini tuh sesuatu yang gak baik gitu ya untuk saya lakukan, langsung kayak ada alarm dari dalam diri yang berbunyi gitu loh. Jangan melakukan itu. Enggak. Ya secara manusiawi beberapa kali kan kita akhirnya udahlah, nggak apa-apa kok gitu ya, mencoba-coba melenceng dari alarm yang berbunyi ini. Ya namanya manusia ya, kita kan juga egonya itu suka muncul gitu ya. Alih-alih ini untuk kebaikan, tapi justru membuat hati menjadi semakin nggak tenang gitu loh. Jadi ya pernah kejadian ini untuk kebaikan orang. Kayaknya Maya juga pernah cerita di video Maya ya. Ini Maya melakukan ini tuh untuk kebaikan orang, tapi di hati itu sebenarnya jangan, itu nggak boleh gitu, karena itu juga nggak baik gitu kan. Bener aja kejadian, sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Nah, pilihannya kamu tetap mau menjalankan aksi kamu walaupun kamu tahu itu nggak baik atau enggak. Ya pengalaman kamu apa? Bisa coba cerita ya di kolom komentar di bawah. Pengalaman kamu ketika udah tahu itu tuh nggak boleh, itu nggak benar, itu nggak baik, walaupun ini tuh untuk menolong orang gitu. Akhirnya kita tahu, kita mendapatkan sesuatu yang oh iya bener ya, kita harusnya tidak melakukan itu ya. Coba tulis ya cerita kamu ya di kolom komentar. Nah, yang kedua nih, ketika saya tetap menjalankan pilihan saya itu, walaupun sudah di warning dalam hati bahwa itu nggak baik, ya terjadilah hukuman atau punishment yang seperti tadi udah saya ceritain. Akhirnya kejadian juga gitu loh. Oh my god, akhirnya saya tahu ternyata warning dari dalam diri, alarm itu tuh mau begini nih kejadiannya. Ini saya ceritain lagi ya. Yang pengalaman saya pernah dapat warning keras itu. Waktu itu saya ingin sekali membahagiakan teman-teman saya dengan mengikuti salah satu acara di stasiun TV. Tapi dalam acara tersebut ditetapkan batas usia dan harus minimal vaksin 2 kali. Sementara ada beberapa teman saya yang pengen ikutan acara tersebut tapi tidak memenuhi standar usia. Ya, dengan terpaksa saya berbohong pada pihak penyelenggara kalau semuanya usianya masih bisa masuk, terus sudah vaksin minimal 2 kali itu semua. Sebenarnya sih ini di masalah usia. Sebenarnya ini di masalah usia ya. Jadi kalau vaksin memang semua sudah mengikuti persyaratan vaksin. Nah, di situ tuh hati saya mengatakan, jangan bohong, nanti kamu bakal kena
karmanya, kamu bakal ketahuan. Tapi saat itu ego saya mengatakan, enggak kali ya, nggak bakal ketahuan. Orang tahun-tahun yang sebelumnya juga nggak ketahuan kok. Jadi identitas tuh cuma dicek gitu-gitu doang, nggak bener-bener dicek. Paling cuma lihat nama, usia, udah gitu doang. Pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya itu seperti itu gitu kan. Terus aja tuh perang batin di dalam hati. Sampai pada hari H, aduh bener aja ya, jeritan hati kecilku ini bahwa ini beda dari yang dulu-dulu, karena kali ini ada pemeriksaan identitas lebih detail dan lebih ketat lagi. Alhasil 4 orang temanku tidak bisa memenuhi kriteria dan harus tereliminasi sejak awal. Sedih sih, tapi saya tahu saya sudah melakukan satu kesalahan dari awal. Dan teman-teman pun tahu niat saya memang pengen ajak mereka senang-senang, happy-happy gitu loh, kasih kesempatan untuk mereka tampil di TV, kita sama-sama gitu kan ya. Ya, akhirnya kejadiannya seperti itu. Jadi ya itu manfaat berspiritual, kita jadi kayak punya alarm sendiri dari dalam diri kita. Jadi itu cerita yang cukup panjang juga ya Maya cerita ya. Makanya dengarkan intuisimu ketika hatimu berkata tidak gitu, tapi egomu tetap kekeh, ya kamu dengerin hati aja lah mendingan ya. Ketika spiritualitasmu sudah terbangun, belajar dari dalam diri, ikuti petunjuk dari dalam diri nih. Bukan dari ego, bukan dari hawa nafsu, bukan dari keinginan, sekalipun itu untuk kebaikan. Jika caranya salah, maka hasilnya pun nggak akan jadi baik gitu. Itu pelajaran yang bisa saya dapat ya. Nah, ini manfaat yang ketiga adalah kamu seperti selalu mendapatkan perlindungan, sadar ataupun tidak menyadari ya, cepat atau lambat. Coba deh kamu cek lagi deh, benar nggak? Ketika kamu sedang berada dalam situasi yang genting, terus kamu bisa lolos dari situasi itu seperti ada yang menyelamatkan gitu ya. Sadar nggak kamu di situ? Kok seperti ada yang menyelamatkan? Siapa lagi kalau bukan Tuhan dengan mengirimkan malaikat-malaikat pelindungnya untuk melindungi kita gitu ya. Jadi itu kita rasanya kayak ada yang ngejagain aja gitu ya. Nah, pengalaman kamu tentang yang ini apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Mau pengen tahu juga soalnya. Jadi bisa bertambah lagi nih pengalaman-pengalaman dari teman-teman semua. Yang keempat nih, yang terakhir yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kembali lagi deh, coba ingat-ingat. Merasakan kalau kamu tuh ingin apa-apa atau ngebayangin apa gitu. Di saat yang tidak terduga, semuanya terwujud. Ya nggak, pasti ya dong. Yuk, cerita lagi, tulis di kolom komentar. Apa keinginan kamu, cita-cita kamu yang pada saat tidak terduga, pada saat kamu melupakan, tiba-tiba kejadian gitu lah. Nah, ketika kamu berspiritual, kamu belajar cara melepaskan keinginan-keinginan kamu tersebut yang kamu rasa nggak mungkin, mustahil, sampai kamu merasa hopeless ya, berserah di titik kamu benar-benar berserah. Malah kamu mendapatkan itu. Jadikan sesuatu yang tidak mungkin itu jadi mungkin gitu. Makanya kan disinilah ilmunya, kita harus bisa berserah, menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang itu baik untuk kita, Tuhan pasti akan wujudkan, pasti akan dikabulkan. Tapi kalau memang nggak baik ya pasti enggak gitu ya. Jadi perbanyak rasa bersyukur dalam kondisi apapun. Kamu tahu bahwa semua bukan semata milik kamu, tapi ada Sang Maha Pemilik. Semakin kamu banyak bersyukur dan berserah kepada Sang Maha Pemilik, maka hidupmu pun akan semakin damai, tentram, dan nyaman. Ya, demikianlah yang dapat
Maya bagikan untuk my friends semua pada episode kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan dukung terus My Edutainment TV channel dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.